Dimulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan calon sarjana ilmu komputer Unsia. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Kita ketemu di pertemuan ke-9, sesi ke-9. Harusnya ini hari cuti bersama ya. Di tanggal 30, tapi ya kita ngadain sinkron sebentar lah ya, nggak masalah ya. Karena minggu depannya ternyata hari Jumat tanggal merah Idul Adha dan banyak banget tanggal merah hari Jumat. Jadinya ya ini kita harus lakukan sinkron dulu agar bisa memenuhi kewajiban sinkron ya. Oke, ini pertemuan after UTS. Terus untuk UTS teman-teman ini semua sudah bagus-bagus sekali ya. Banyak yang dapat poin maksimal atau poin 100. Nilainya bisa dicek di LMS. Mungkin ada beberapa kelas yang belum ke entry nilainya, ditunggu saja ya. Karena kan UTS ada beberapa yang perpanjangan juga, masih perpanjangan, masih proses koreksi dan entry. Jadi belum semua mata kuliah mungkin ada nilainya, jadi tunggu saja. Nah untuk kelas saya kebetulan sudah ada beberapa yang dikoreksi, kalau yang ngumpulin tepat waktu ya. Tapi kalau yang ngikutin perpanjangan saya belum lihat lagi, nanti akan tetap saya koreksi. Jadi ditunggu saja untuk nilai UTS-nya. Ya, thank you Mas Wijal. Oke, hari ini di pertemuan ke-9 kita mau bahas tentang form ya. Ini saya share all screen saya ya. Mudah-mudahan sudah nampak. Oke, nah ini materi yang ya gampang-gampang susah ya mengenai form pada HTML dan ini salah satu komponen dari UI web yang banyak dipakai terutama untuk pengolahan data nih. Banyaknya biasanya untuk entry data dan editing data. Ya, kalau untuk nampilin kan jarang pakai form ya, biasanya menampilkan dengan list atau table dan segala bentuk lainnya, layout lainnya yang untuk nampilin data. Nah, form ini kebanyakan untuk masukin data atau data yang sudah ada mau di-editing, pakailah form. Oke, nah ini teorinya atau konsepnya. Saya nggak jelasin lagi teori atau konsepnya karena untuk sinkron kita memang fokusnya ke diskusi, simulasi sedikit ya, yang memang lebih untuk memperdalam materinya aja. Jadi kalau materi pelajarinya ya teman-teman silakan download di LMS untuk materinya dipelajari dan ada prakteknya dipraktekkan ya. Jadi trial and error biar lebih memahami materi yang ada. Oke, itu tadi tentang form. Terus cara membuat form juga ada ya. Nah, ini memang kalau teman-teman itu ada metode mungkin yang baru banget terjun di ilmu komputer agak nggak familiar dengan ini ya. Kok ini udah ada .php gitu ya, terus .php, terus ini juga ada method get. Ya. Ini nanti tujuannya adalah untuk memproses isian di form ini nih, value atau data yang di form itu mau diproses dengan metode apa? Ada yang post, ada yang get. Nah, perbedaannya apa? Teman-teman coba searching sendiri. Yang membedakan hanya nanti muncul di URL-nya aja gimana tuh di URL browsernya kelihatan atau enggak. Dan dari dua metode tersebut, post dan get, ada plus minusnya. Silahkan di searching ya. Saya nggak mau spill di sini biar teman-teman bisa belajar secara mandiri. Terus form actionnya ini adalah tindakan yang akan dilakukan setelah misalkan form ini disubmit nih, habis diisi datanya terus disubmit. Actionnya selanjutnya gimana? Apakah dia akan diproses di fungsi lain atau di page lain atau gimana gitu ya. Dan untuk jenis-jenis formnya sendiri ini sangat banyak sekali ya. Ada field, terus ada text area, ada button, ada select dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa searching, dilihat di modulnya, terus diperhatikan saja dan jangan lupa untuk dipraktekkan juga simulasi juga ini sampai akhir ya lumayan lah ya modulnya membahasnya dan ada contoh-contohnya. Kebetulan ini juga saya ngambil tutorial dari Mas Dian di Petani Kode. Nah, teman-teman bisa cek URL aslinya kalau mau support ke sana. Eh di sini ya, Petani Kode tutorial HTML. Nah, ini. Nah, ini materinya saya ambil dari sini. Ya, teman-teman juga bisa cek ke sumber langsung atau sumber aslinya membuat form pada HTML. Nah, ini. Hmm, hmm, hmm. Ya, nah di sini sama ya materinya dan ada contoh-contohnya juga. Nah, terus untuk jenis form itu apa aja sih? Jenis form kan banyak
banget ya, ya jenis form itu sangat-sangat banyak. Ada yang untuk tadi field, terus ada text area, terus ada button, ada select, ada radio button. Nah ini kalau teman-teman contohnya di Bootstrap, coba buka Bootstrap, terus ke bagian docs ya. Habis buka Bootstrap gitu kan, ke web Bootstrapnya, terus ke bagian docs. Nah, terus cari bagian form, ada di form. Nah, ini ada di form. Nah, ini bagian overview-nya. Nah, teman-teman lihat ada form control, select, check and radio, range, input group, floating label, layout, validation, dan seterusnya. Plus contoh-contohnya. Terus kalau misalkan cek W3School, W3School, ke bagian HTML, lalu ke bagian form. HTML, terus cari form di sini. Nah, ini form. Nah, ini contohnya ada form elemennya, ya. Terus ada input elemennya. Nah, input elemen sendiri nanti ada tipenya nih, ada text, ada radio, ada checkbox, ada submit, ada button. Ini yang basicnya ya. Nah, ini juga dijelaskan nih ada text field. Text field itu yang bentuknya ya kayak gini nih ya. Inputan text field biasa. Terus radio button, nah contohnya seperti ini. Pilihan yang hanya bisa dipilih satu. Kalau checkbox ini pilihan yang bisa pilih lebih dari satu atau semuanya. Submit button ya button untuk submit seperti ini. Terus ini ada form attribute, form elements. Nah, ini teman-teman silakan dipelajari ya, dicoba disimulasikan secara mandiri, wajib banget. Nah, bicara form, ini banyak fungsi tambahannya. Kalau saya sih sering pakai fungsi tambahannya seperti contohnya validation untuk ngecek isiannya udah benar atau belum sesuai dengan data yang mau di capture atau ditangkap atau sesuai dengan isiannya atau enggak gitu plus dari isi atau belum nih contoh misalkan ini nih ya ada beberapa yang contoh udah diisi terus ada yang belum begitu diklik submitnya nah kelihatan seperti ini nih belum keisi ya terus ada lagi misalkan contoh lagi form validation nah ini contoh di browser default nah ini belum keisi nih contoh ini misalkan belum keisi juga nah ini harus diisi dulu udah diisi yang lainnya belum diisi nah ini harus diisi juga dan seterusnya banyak banget ya, ada yang server set juga dan lain-lain. Nah, terus kayak misalkan atribut tambahannya kayak floating label pada saat misal nih ada isian, terus kita klik di sini nanti keterangan labelnya jadi kayak di floating gitu ya, kayak ngambang seperti itu dan lain-lain itu banyak sekali. Nah, contoh kalau misalkan teman-teman mau pakai yang dari Bootstrap, oke, kita coba lihat ada contohnya, mana dia contohnya. Oke, form. Nah, ini ada contohnya cuma ini aja ya, cuma dua inputan sama checkbox. Tahu apa? Kita akan coba. Yang pasti kalau mau pakai Bootstrap, ya di ini dulu ya. Apa? Install Bootstrapnya. Kalau mau via CDN nih, boleh. Kalau mau pakai packet manager boleh. Mau di download file juga boleh. Nah, kalau saya nggak mau download, saya pakai via CDN aja ya. Terus kita buka VS Code-nya. Contoh saya di sini punya satu file yang namanya contoh form.html. Oke, kita include-kan si bootstrap-nya di sini. Ini CSS-nya. Terus saya mau pakai JS-nya, taruh di bawah aja. Oke, terus tadi contoh formnya yang ini aja nih ya, copy aja. Oh Pak, lu belajar kopas aja. Ya, udah modelnya begini sekarang belajar kopas aja. Ada tutorialnya kita kopas aja. Yang penting teman-teman paham. Contoh ini lagi bikin form, ya berarti elemen yang dipakai apa? Ya, ini form nih ya. Terus nanti banyak lagi komponen-komponen dalam form yang bisa dipakai, input tipenya apa atau jenis form yang lain dipelajari. Oke, karena tidak mungkin saya tutorialkan dari benar-benar nol, waktunya nggak cukup kalau untuk sinkron kayak gini. Oke, ini contoh saya copy ini untuk jadi bentuk form yang seperti ini. Nah, seperti ini di save. Saya mau langsung running aja pakai live server. Nah, ya hasilnya seperti inilah. Ini live servernya ya.
Terus apakah ini juga responsif atau tidak? Ya lumayan sedikit responsif lah ya, walaupun belum dimasukkan responsif yang benar-benar responsifnya ya untuk si form ini. Layoutnya ya, responsif-responsifan lah. Contoh kayak gini dari kode ini. Oke. Nah, terus jenis form apakah hanya seperti ini aja? Nggak ada yang menarik atau gimana? Banyak banget. Apalagi kalau misalkan tadi teman-teman referensi dari Bootstrap ya. Sama satu lagi nanti akan ada nih. Nah, ini contoh yang ada form di dalam modal. Mana modal? Modal, modal, modal. Nah, ini contoh modal. Ya, modal itu apa sih? Nah, teman-teman, biasanya modal ini digunakan, ini ya, dia memang plugin dari JavaScript dan biasa digunakan untuk dialog konfirmasi atau apapun itu yang ada interaksi dengan user dari webnya. Contoh kayak gini nih, ini kan modal nih. Ya, contoh realnya kayak gini lah. Misal nih, launch demo modal. Nah, akan muncul seperti ini nih, contoh untuk konfirmasi apa dan segala macam ya. Terus kita bisa juga masukkan form di dalam modal seperti ini. Contohnya ada di bawah nih. Kita lihat. Hmm. Nah, ini contoh. Kalau teman-teman lihat di sini nih ada form ya. Tuh, ada form di sini. Oke, dan contoh formnya di dalam modal, contoh ini untuk ngirim email kali ya. Contohnya kayak gini nih. Nah, contohnya seperti itu. Terus nanti isian formnya bisa kita custom di dalam modal tersebut. Nah, di dalam kelas modalnya kita isikan apa form di situ. Ya. Nah, contoh untuk yang seperti ini, coba saya copy, terus masukkan ke sini. Nah, ini saya ganti ya, yang body tadi untuk form sampai sini. Oke, nah ini udah ada. Terus kalau diklik, nah jadi nih ya. Jadi ada form di dalam modal. Nah, terus untuk contoh lain ya, banyak banget. Kayak contohnya saya dapat satu referensi nih. Nah, ini juga bisa saya pakai nih ya. Dari MD Bootstrap. Oke, dari MD Bootstrap. Ini memang banyaknya untuk kayak modal-modal gitulah ya. Dan ini juga sebenarnya dari Bootstrap juga dan ini open source juga ya, open source untuk UI Kits. Dan ini free juga nih. Lumayan banyak contoh yang lebih variatif dibandingkan dengan dokumentasi dari Bootstrap-nya. Contoh untuk yang tadi tuh pengen bikin modal kayak tadi. Dan di sini dokumentasinya juga, sorry, tadi. Nah, ini dokumentasinya lumayan lengkap nih. Ada yang untuk Angular, ada yang React, ada yang Vue juga tuh. Nah, jadi teman-teman bisa dapat referensi tambahan lebih lagi untuk UI Kits. Nah, contoh untuk yang modal tadi, saya mau pakai yang dari Bootstrap aja. Terus kita, nah ini banyak tuh contohnya ya. Kita pilih mana modal. Lupa saya tadi URL yang mana ya. Doc standar. Oh, Extended. Nah, ini modal form. Kalau misalkan kita cari di MDB-nya, berarti dari doc standar dari sini, terus yang standar, plain.js, terus yang extend-nya di mana dia? Nih, ada extend documentation. Nah, terus cari lagi yang form. Nah, ini banyak banget tuh ya. Teman-teman bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhannya. Terus kalau yang kayak modal form, ini ada di bagian modal form. Harusnya tadi ada di modal form. Modal form, modal form. Modal, modal, modal. Mana modal ya? Nih modal, terus modal form harusnya ada. Nah, kayak yang ini ya, ini modal form nih. Nah, ini hanya modal aja. Teman-teman kalau mau nyari yang modal form, kalau nggak ketemu, tinggal searching aja di sini sih sebenarnya.
Nah, ini kan banyak nih. Ini frame modal, set modal, central modal, terus ada modal komponen juga, ada posisinya juga, ada frame. Nah, coba kalau yang ini kalau kelihatannya ada yang pro komponen, ya teman-teman harus punya license dulu ya. Tapi kalau misalkan yang gratisan kayak gini ya bisa lihat shortcutnya ya. Tadi modal form itu di mana dia? Saya agak lupa tadi ketemu yang ini nih. Pasti yang pasti sih ada sih modal form. Coba mungkin searchingnya kayak gini ya. Modal form. Wah, dia nggak nampil ya. Yang pasti sih pasti akan ada di sini. Tinggal dicari-cari aja lah. Form di bagian form multi. Nah, kalau di formnya nggak ada modal formnya ya. Tadi saya malah searching dapatnya di bagian modal terus modal form. Oke lah, contohin dari sini aja. Misal ini ada simple modal login yang modal tampilannya kayak gini. Nah, ini code-nya ada di sini itu ya. Terus makanya apakah kita tinggal copy ini aja? Nah, karena ini kan dokumentasinya yang untuk standar ini ya pakai jQuery standar dan ini dari si Bootstrap juga. Jadi kalau kita udah masukkan Bootstrap-nya di text editor kita, kita tinggal copy HTML-nya aja dan coba untuk masukkan aja di sini di Bootstrap-nya, di Bootstrap-nya, di file HTML-nya. Nah, nanti hasil running-nya ya oh ini jQuery-nya nih belum dimasukkan. Penggunaannya berarti tambahin lagi. Lupa saya tadi di bagian nah cara makainya ya. Ada jQuery tambahan yang harus dimasukkan dari si Bootstrap-nya. Nah, ini ada get start-nya. Nah, ini teman-teman harus manual installation dulu nih ya, download dulu si MDB5-nya atau kalau misalkan mau si LA ya silahkan atau kalau mau yang pakai terminal juga ada boleh. Nah, jadi tinggal di download dulu. Nah, ini tadi belum saya download jadinya belum bisa. Nah, atau mau pakai CDN juga bisa aja. Nah, ini CDN saya ya. Nah, ini coba saya copy semua. Terus ada JS-nya juga tuh ya. Ini untuk yang CSS-nya, terus JS-nya juga. Terus kalau starter template-nya juga sama, ini harus download juga. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang dari MDB ini, harus install library-nya dulu. Kalau enggak ya nggak bisa. Wah, dia malah belum ke loading ya. Oh, bootstrap-nya tadi malah dihapus. Harusnya bootstrap-nya jangan dihapus. Masukin lagi bootstrap-nya aja. Nama JavaScript-nya nih belum masuk ya. Nah, ini juga saya baru nyobain lagi ya. Jadi harus dicoba-coba juga. Belum keluar malah. Nah, ada yang bisa nanti teman-teman bisa coba untuk cobain aja lah ya. Di otak-atik sendiri. Tadi referensinya udah sangat banyak. Lebih enak sih sebenarnya kalau mau kayak gitu ya diinstal manual aja ya. Diinstal manual. Kalau pakai CDN tadi juga banyak yang kadang-kadang nggak running. Kayak waktu yang sebelumnya saya pernah pakai yang CDN, apa ya, bukan dari CDN. CDN untuk yang data table Bootstrap 5 juga gangguan, nggak running juga. Kadang-kadang suka seperti itu, entah dari memang servernya yang lagi bermasalah atau segala macamnya.
Nah, kalau misalkan teman-teman download starter template-nya lebih enak sih, karena ini banyak banget. Nah, ini template-templatenya yang bisa dipakai dan sudah input ada semua di sana, siap pakai atau ready pakai. Jadi lebih gampang untuk penggunaannya. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Silakan kalau yang mau tanyakan. Oke, kalau gitu nanti teman-teman bisa coba secara mandiri. Untuk simulasinya, tadi referensinya udah sangat banyak, bisa di atau ketik sendiri ya, atau bisa dicoba secara mandiri. Jangan lupa untuk selalu disimulasikan atau untuk dipraktikkan. Dan untuk nilai UTS-nya silakan dicek masing-masing di LMS-nya. Nanti kalau misalkan ada yang keliru atau tidak sesuai, boleh hubungi saja ya. Terus untuk sinkron berikutnya itu dijadwal adanya di sinkron sesi 14 dan 15 atau 2 minggu sebelum UAS atau ujian ya. Jadi itu aja dari saya. Silakan dipelajari kembali, disimulasikan mandiri. Sebentar Pak, Ya, Mas Henry silakan. itu UAS kita kira-kira bulan berapa ya Pak? UASnya, oh iya ya. UASnya ini tadi bagus, pertanyaan bagus, hampir lupa disampaikan. Kalau kita ngelihat di sini ya, kalau misalkan kita lihat di sesi pembelajaran, UAS itu jadwalnya ada di 11 Juli. Tapi kan UTS-nya kemarin 2 minggu ya. Jadi kayaknya UAS ini akan mundur seminggu nih. Berarti perkiraannya adalah bukan 11 Juli, di 18 Julian lah baru mulai. 18 Juli. 11 Juli itu kan untuk mata kuliah ini contohnya ya. Berarti kan startnya di 7 Juli. Nah, kalau mundur seminggu berarti tanggal 14 Juli. Itu, Mas Henry. Estimasinya ya. Oke Pak, cukup terima kasih. Oke. Oke, jika tidak lagi yang tanyakan, saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu disimulasikan secara mandiri. Kita ketemu lagi di next sesi sinkron berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Assalamualaikum.